Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu yang sangat besar bagi kami. Sehingga kesempatan ini kami bisa bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Saat ini kami rindu ya Tuhan bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memahami kehendak-Mu, rencana-Mu yang agung untuk kami lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, setiap kita menyandang status dan sebutan yang baru sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya adalah mutlak bagi kita untuk hidup karena percaya. Hidup karena iman, bukan karena melihat. Saudaraku, kata percaya dalam bahasa Yunani pistis yang berarti memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Banyak yang menyebut diri sebagai orang percaya, saudara, namun dalam praktek hidup sehari-hari, mereka tidak hidup karena percaya, tapi hidup karena melihat. Segala sesuatunya sangat dikendalikan, dipengaruhi oleh berbagai macam situasi, berbagai macam keadaan, atau apa yang terlihat secara kasat mata, saudara. Hal ini terlihat jelas dari sikap hati yang gampang sekali berubah-berubah. Gampang kecewa, gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut, gampang menyalahkan orang lain, gampang menyalahkan keadaan, dan bahkan gampang sekali menyalahkan Tuhan tatkala diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan kesukaran, kesulitan, diperhadapkan dengan tekanan hidup, dengan penderitaan, atau situasi-situasi yang sulit. Saudaraku, Alkitab menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara, iman merupakan dasar bagi orang percaya dalam menjalani hidup kekristenan. Namun dalam kehidupan nyata, banyak orang Kristen yang tidak hidup berdasarkan percaya kepada Tuhan. Tapi hidup dikendalikan oleh situasi atau keadaan yang ada. Saudara, itulah sebabnya kita mengalami masalah atau kesulitan akan mudah sekali bersungut-sungut, mudah sekali mengomel karena pandangan matanya tertuju kepada masalah tersebut. Saudaraku, kekristenan sejati adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita menjalani kehidupan kekristenan dengan normal, yaitu mengaktifkan iman, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Dengan iman kita sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani. Kita sanggup melihat sisi positif di balik permasalahan. Kita sanggup melihat bahwa ada kebaikan di balik setiap peristiwa. Saudaraku, orang Kristen yang hidup karena percaya memiliki keyakinan yang kuat bahwa ada Tuhan yang menyertai dan memiliki keyakinan atau tidak ragu atau bimbang terhadap segala janji Tuhan. Saudaraku, dengan iman kita akan terus bertekun dan bersabar menantikan Tuhan karena mengerti benar bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara, meski kita diperhadapkan dengan tantangan dan ujian yang berat, Rasul Paulus berkata, "Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari." Rasul Paulus sangat percaya bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan kelak.
Saudara, banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya dengan letih, lesu, keluh kesah, persungutan, omelan, dan sebagainya. Karena fokusnya hanya tertuju pada besarnya masalah dan situasi yang ada. Mari kita belajar meneladani Paulus yang senantiasa berjalan dengan iman setiap hari. Iya, saudara, dengan iman setiap hari. Saudaraku, rugi besar jikalau kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena tanpa iman, kita tak akan mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu saat ini. Tuhan, ajar kami untuk memiliki iman yang tak tergoyahkan. Iman yang selalu percaya bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Iman yang selalu bertumbuh, yang tidak bisa dipengaruhi kondisi apapun dalam dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup dalam iman, bukan karena apa yang kami lihat. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk melakukannya dengan setia. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mendengar program ini. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Bahwa mereka ya Tuhan untuk hidup di dalam terang firman-Mu. Sehingga hidup mereka dipenuhi dengan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Mari Tuhan, belas kasihan-Mu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang hidup di dalam kegelapan, mari ya Tuhan, bawa mereka untuk melihat dan merasakan terang-Mu yang ajaib. Kami berdoa bagi saudara kami di tempat pengungsian. Mari Tuhan, berdoa kiranya Tuhan menghiburkan dan menolong kehidupan mereka. Ajar mereka senantiasa berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan pemerintah Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan memperhatikan mendengar seruan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya bahwa semakin hari kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Tetap semangat, jangan kita berputus asa. Mari kita tetap berdoa, bersukacita senantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudaraku semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.